Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Faik. Kenapa Faik? Izin atau bolos atau gimana? Oh, sakit. Sakit apa? Sakit demam. Demam apa itu? Oh ya sudah. Yang lainnya berarti yang izin cuma satu ya, Faik sakit. Yang lainnya masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk. Baik, sebelum masuk pelajaran yang sekarang, pelajaran yang kemarin tentang apa yang masih ingat? Ya kamu, Fikri, apa? Tentang apa? Wah, akhlak terpuji. Kemarin halaman berapa ya Fikri? Bapak lupa kemarin. Halaman berapa? 6. Oh ya. Apa? Sebutkan ciri-ciri akhlak terpuji. Ya, 1 apa? Mampu mengontrol. Terus 2, mencari teman yang baik dan dapat motivasi. Yang ketiga, mengembangkan sikap tanggung jawab dan dapat motivasi untuk mengembangkan potensi diri. Terus yang keempat, apa? Mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi. Yang kelima, tidak mudah larut dalam kesenangan dan pergaulan yang bebas karena kebiasaan ini akan menguras segala kemampuan yang menghancurkan masa depan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji, itu ada 5 salah satunya. Jadi kita harus mampu mengontrol, mencari teman yang baik dan dapat motivasi, kemudian mengembangkan sikap tanggung jawab, mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi yang lebih baik, kemudian tidak mudah larut dalam semangat, harus semangat terus. Kita kalau belajar itu harus semangat. Kemudian kalau kita bertemu dengan guru kita di jalan, kita wajib sapa, salam, kemudian ya menanyakan kabarnya, seperti itu salah satu menunjukkan akhlak terpuji untuk kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini tentang apa? Yang ingat kemarin Bapak sudah berbicara, menyinggung sedikit tentang apa? Ya Izam, tentang apa Izam? Menghindari akhlak tercela. Di sini menghindari akhlak tercela. Ayo dibaca dulu, Dani. Oh, sudah. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan yang sudah dibaca oleh Dani tadi barusan. Di sini yaitu yang pertama itu ada A. Subbabnya itu ada yang pertama israf. Apa sih definisi israf tersebut? Menurut bahasa, israf berasal dari bahasa Arab yang artinya israfan yusrifu israfa, yang artinya melampaui batas. Adapun menurut istilah, israf adalah sikap berlebih-lebihan. Jadi tidak boleh sikap berfoya-foya, berlebih-lebihan, itu tidak baik, tidak boleh. Jadi tindakannya disebut israf dan pelakunya disebut musrif, bukan musyrik loh, musrif. Ya, musrif. Israf merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lah, sudah jelas perbuatan israf itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Jadi kalian harus belajar menjauhi israf, tidak boleh. Kemudian yang nomor 2 di sini ada bentuk perilaku israf. Bentuk-bentuk perilaku israf yaitu ada 1, 2, 3, 4. Sebutkan. Ayo dibaca. Dani, dibaca lagi Dani. 1 A, apa Dani? Ya, israf dalam berbicara. Terus yang B, israf dalam perbuatan. Yang ketiga, israf dalam makan dan minum. Kemudian yang terakhir, israf dalam menuntut hak. Nah, di sini Bapak menjelaskan yang tentang israf dalam berbicara. Israf dalam berbicara berarti berlebih dalam berkata.
Israf dalam berbicara akan membawa dampak buruk, misalnya membuat lawan bicara bosan, bahkan menjadi benci terhadap kita. Jadi, kalau ada temannya berbicara, meminta solusi, itu jangan sampai teman kita yang berbicara itu merasakan bosan terhadap kita, seperti itu. Apalagi yang dibicarakan aib orang lain, wah lain itu, tidak boleh itu membicarakan aib orang lain. Atau kabar yang belum tentu benar, kabare kobar kabur, tidak pasti, itu tidak boleh. Hal itu akan menjadi fitnah terhadap orang lain, tidak boleh, bisa menimbulkan fitnah. Kemudian yang B, israf dalam perbuatan. Israf dalam perbuatan berarti berlebih dalam berperilaku. Jadi berperilaku itu tidak boleh israf atau overreaching, artinya berlebih-lebihan melakukan tindakan hingga terkesan dibuat-buat. Tidak boleh berlebihan saat menanggapi sesuatu, berlebihan dalam berpakaian dan berhias, serta berlebihan saat mengendarai kendaraan baru. Jadi tidak boleh pamer, itu tidak boleh sombong, ujub, tidak boleh. Kemudian israf dalam makan dan minum. Berlebihan dalam makan dan minum itu bisa menimbulkan penyakit. Selain dilarang oleh Allah, juga bisa menimbulkan penyakit diabetes, tidak boleh. Kemudian israf dalam menuntut hak. Israf ini dilakukan dalam umum dalam keadaan umum dan terkadang muncul dalam bentuk tindakan. Israf dapat juga terjadi saat kita berusaha menuntut hak secara berlebihan. Contoh, saat kita merasa disakiti oleh tindakan orang lain, kita akan berusaha membalasnya dengan lebih baik. Tidak boleh menuntut membalas dengan kejahatan, tidak boleh. Jadi ya harus kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Asik. Ya seperti itu contohnya lah. Kemudian yang B, yang nomor 3, dampak negatif perilaku israf. Israf dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena menimbulkan banyak dampak negatif menurut pendapat Imam Asy-Syatibi. Kemudian yang 4, penyebab perilaku israf dan cara menghindarinya. Di sini sudah tertera itu, dibaca itu ada 4. Perilaku israf dapat timbulkan beberapa faktor, yaitu lemahnya akal pikiran dalam memikir, pendaya gunaan harta, selalu ingin mendapatkan pujian orang lain atau ria, kemudian malas merasa malas berpikir, kemudian lemah jiwa dan agamanya. Kemudian perilaku israf harus dihindari. Di sini ada berusaha menghindari semua penyebab israf dan bertawakal pada Allah, berdoa, berzikir, wiritan, iku iso ngedohno teko israf. Kemudian berusaha belajar mengatur pengeluaran dan manajemen yang benar. Jadi jangan boros-boros, jajan ya jajan, tapi yo dipikir kasihan orang tua, dikasih sangu semisal 5.000, ya dijajankan 2.000 atau 3.000, yang 1.000 ditabung, itu lebih baik. Jadi berlebihan itu tidak boleh. Kemudian ada tabzir. Definisi tabzir itu menurut bahasa tabzir berasal dari bahasa Arab yang berarti boros. Lah, ini sudah yang kita bahas barusan. Boros tidak boleh. Dampak negatif perilaku boros itu mendapat murka dari Allah, termasuk saudara setan, mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat, mendapat olokan orang, terjerumus menjadi orang hedogis. Jadi tidak boleh boros, itu tidak boleh. Kemudian ada bakhil. Bahil itu ada bahil atau kikir. Kikir itu tidak boleh. Bahil atau kikir yaitu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan karena terlalu hemat dan mencintai hartanya sehingga takut berkurang. Tidak boleh seperti itu. Ya harus sedekah. Dunia itu tidak dibawa mati, tidak dibawa mati. Dunia itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati besok itu adalah iman dan sodako. Maksudnya sodako itu amal jariah, seperti itu. Bisa dipaham? Mungkin bisa ada yang bertanya. 1. Ya apa? Dani lagi tanya. Oh iya. Tanya apa Dani?
Gimana? Perilaku ketika kita bertanya di pinggir jalan. Oh ya, gini. Perilaku kita kalau ketika kita ingin menuju ke suatu tempat dan kita tidak tahu, itu sebaiknya kita menanamkan akhlak terpuji, yaitu dengan cara turun dari sepeda. Semisal kita sudah ada di pinggir jalan, kita bingung, jebret, duduk teko, datang, kita menghampiri orang yang ada di pinggir jalan jual-jual seperti itu, tanya, turun dari sepeda, assalamualaikum, mohon maaf pak, numpang tanya, semisal kita mau ke wisata Jatim Park, semisal kita tidak tahu, mohon maaf pak, mau bertanya wisata Jatim Park 1 di mana ya? Oh di sana nak, di sana arahnya ini lurus, nanti belok kanan, belok kiri, nah itu sebelah kiri ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita bisa menerapkan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian kita waktu jalan sore-sore, contoh lagi nih ya Dani, contoh lagi jalan sore, kita bawa sepeda, ada guru kita berhenti. Kalau kita tidak tergesa-gesa mau kemana, ya lebih baik kita berhenti dulu, salaman dulu, tanya mau kemana, seperti itu. Mungkin bisa dipaham kalian semua tentang yang sekarang materinya, yaitu menghindari akhlak tercela. Baik, kalau bisa dipaham, itu nanti ya dikasih tugas yang pilihan ganda, itu dikerjakan, minggu depan dikumpulkan yang pilihan ganda dan jawaban pertanyaan itu, yang halaman 18 sampai 19. Mungkin cukup sekian ya. Sudah, tidak ada yang tanya lagi? Oh tidak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada kesalahan Bapak berbicara, ya mohon dimaafkan. Mungkin seperti itu. Baik, berdoa dulu sebelum kita pulang. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.